hal ma yakhruju min ghairis sabilain yanqudul wudu'a, apakah sesuatu yang keluar selain dari dua jalan itu bisa membatalkan wudu? Ya, kita sudah sampaikan di pembahasan sebelumnya bahwa dua jalan yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Buang air besar, buang air kecil, dan semua yang keluar dari situ itu membatalkan wudu. Ya. Nah, sekarang masalahnya, jika dia keluar bukan dari dua jalan itu, bukan dari kubul dan bukan dari dubur, bukan dari tempat keluarnya air kencing, dan juga bukan dari tempat keluarnya buang air besar, apakah itu juga membatalkan wudu? Nah, seperti misalnya keluar dari telinga, ada kotoran keluar dari telinga, apakah itu batal wudu? Ya, atau keluar dari mata misalnya, atau dari tangan ya keluar, misalnya darah ya dan lain sebagainya. Ya, atau dari lubang-lubang yang biasa keluar kotoran di situ. Ya. Baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, al-khariju min ghairi sabilain la yanqudul wudu'a qalla aw kathura. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwa yang keluar dari selain dari dua jalan itu, maka itu tidak membatalkan wudu, sedikit ataupun banyak. Jadi tidak dilihat sedikit atau banyak. Jika dia keluar bukan dari dua jalan itu, maka itu tidak membatalkan wudu. Misalnya keluar dari telinga nanah misalnya, atau darah, dan dia dalam kondisi sedang sholat, apakah dia harus batalkan sholatnya karena wudunya batal? Maka jawabannya tidak. Ya, karena dia tidak membatalkan wudu. Qalla au kathura, sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak. Illal baulu wal ghaitu, kecuali air kencing atau kotoran manusia. Atau kotoran manusia. Iya. Jika ada yang keluar misalnya bukan dari dua jalan itu, tapi dia adalah air kencing atau kotoran manusia, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa wudunya batal. Wudunya batal. Walaupun dia tidak keluar dari tempat keluarnya. Ya, dia keluar menyelisihi kebiasaan keluarnya. Misalnya keluar dari hidung tapi air kencing, atau keluar dari hidung misalnya atau dari telinga kotoran manusia. Maka ini kata beliau itu batal, membatalkan wudu. Ya, wa dzalika anna al-asla adamu an-naqdi. Karena hukum asalnya itu tidak membatalkan wudu. Jadi untuk menentukan sesuatu itu batal atau tidak, wudu kita disebabkan oleh keluarnya sesuatu tersebut, maka kita harus mendatangkan dalil. Ya, jika tidak, maka dia kembali ke hukum asal. Jika tidak ada dalil, maka kita kembali kepada hukum asal. Dan hukum asal dari sesuatu yang keluar tadi itu tidak membatalkan wudu, itu hukum asal. Jadi tidak boleh kita mengatakan ini batal wudunya kalau kita tidak punya dalil, tidak punya keterangan dari Al-Quran atau Sunnah, ya, atau dari hadis. Faman idda'a khilafal asli fa alaihi dalil. Maka barang siapa yang ingin menyelisihi hukum asal, maka dia harus mendatangkan dalil. Dia harus mendatangkan dalil. Jelas ya, insyaallah. Ya, jadi kalau ingin menyelisih hukum asal, dia harus datangkan dalil. Apa hukum asalnya? Tidak batal. Ya kan? Nah, kenapa buang air besar, buang air kecil itu batal? Batal wudu kita karena adanya dalil. Adanya dalil yang menerangkan tentang batalnya wudu kita disebabkan oleh kita buang air kecil atau buang air besar. Nah, adapun yang lainnya tidak ada dalil, maka dikembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Tidak batal. Ya, mimisan misalnya. Ada orang misalnya pas lagi sholat mimisan, keluar darah mimisan. Apakah wudunya batal? Jawabannya tidak. Atau dia sudah berwudu, setelah berwudu tiba-tiba mimisan.
Terutama kadang di tempat-tempat yang sangat dingin sekali, itu kadang orang mimisan atau sangat panas sekali, keluar darah dari hidungnya. Maka pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwa itu tidak membatalkan wudu. Waqad sabatat taharatul insan, dan sucinya orang tersebut itu sudah kuat, sudah ada bi muqtada dalilin syar'iyyin, dengan adanya dalil yang syar'i. Wa ma sabata bi muqtada dalilin syar'iyyin fa innahu la yumkinu raf'uhu illa bi dalilin syar'iyyin. Artinya gini, kita sudah berwudu sesuai dengan tuntunan di dalam syariat kita, mulai dari awal sampai akhir. Berarti kita suci. Kita suci dengan dalil syar'i, dengan dalil yang disyariatkan. Apa dalilnya? Berwudu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Kalau kamu hendak mendirikan salat, maka hendaklah kamu mencuci mukamu, tanganmu sampai ke siku, mengusap kepalamu dan mencuci kakimu sampai ke mata kaki. Nah, itu dalil. Kalau kita berwudu, maka hilang hadas kita, hadasnya hilang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi kalau dia berwudu, maka hadasnya hilang. Nah, ini orang sudah berwudu, berarti hadasnya sudah hilang, dia sudah suci begitu. Artinya orang itu suci dengan dalil yang syar'i. Dengan dalil yang syar'i, yaitu dalil tentang wudu. Adanya wudu berarti dia suci. Maka kata Syekh Utsaimin, apa yang ditetapkan dengan tuntutan dari sebuah dalil, maka tidak akan mungkin untuk dihilangkan atau diangkat kecuali juga dengan dalil syar'i. Pahami baik-baik ini? Jadi kalau ada sesuatu sudah misalnya sesuatu itu suci, sucinya dia karena adanya dalil syar'i, karena dalil yang menunjukkan bahwa orang itu suci, dalam hal ini adalah dia telah berwudu, maka tidak boleh membatalkan kesuciannya kecuali kita punya dalil yang syar'i. Contoh, misalnya orang sudah berwudu, kan? Dengan sesuai dengan dalil dia berwudu, sesuai dengan dalil bahwa dia berwudu. Kalau dia berwudu, maka hadasnya hilang. Kemudian dia buang angin. Apakah buang anginnya ini menjadikan wudunya batal? Jawabannya iya. Karena buang angin membatalkan wudu ada dalilnya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang orang yang sholat dan merasakan di perutnya ada sesuatu, dia merasa seperti buang angin, maka Nabi SAW bersabda, "La yansarif hatta yasma'u sautan aw yajidu riha." Jangan dia berpaling dari sholatnya, tetap lanjutkan sholatnya sampai dia mendengar ada suara buang angin atau ada bau dari buang anginnya. Artinya kalau ada suara buang angin atau ada bau dari buang angin, maka dia batal sholatnya, dia karena disebabkan batal wudunya. Maka wudu itu batal dengan buang angin. Dan batalnya wudu dengan buang angin ada dalilnya. Maka sesuatu yang ditetapkan kesuciannya dengan dalil syar'i dihilangkan atau diangkat juga dengan dalil syar'i. Jelas ya? Nah, apabila sesuatu yang sudah ditetapkan kesuciannya dengan dalil syar'i, kemudian kita mau bilang ini batal misalnya, maka kita harus juga mendatangkan dalil syar'i. Jika tidak, maka pembatalan kita tidak sah. Wa nahnu la nakhruju amma dalla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan kita
tidak keluar dari apa yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Artinya Al-Quran dan sunnah menetapkan bahwa orang yang berwudu maka dia sudah suci. Ya, dari hadas kecil ya, kecuali kalau hadas besar maka itu nggak cukup, dia harus mandi. Dia sudah suci dari hadas kecil ketika dia berwudu. Jelas sampai sini? Nah, itu ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan sunnah. Maka kita tidak boleh keluar dari apa yang ditunjukkan Al-Quran dan sunnah. Bahwa orang yang sudah berwudu tadi suci kecuali ya dengan dalil. Kita nggak bisa keluar dari dalil sesuatu yang sudah tetap dalilnya. Li'annana muta'abbiduna bi syar'illahi la bi ahwa'ina. Karena kita ini beribadah dengan syariat Allah, bukan dengan hawa nafsu. Kita beribadah dengan syariat Allah, bukan dengan hawa nafsu. Makanya seperti masalah najis ya, ini contoh lain supaya lebih gampang lagi untuk dipahami. Misalnya tai cicak, najis atau tidak? Misalnya ada orang nggak najis, nggak kena najis, tiba-tiba dia kena air cicak, tai cicak ya, kotoran cicak. Kemudian kita bilang, kamu najis, kamu harus cuci. Maka orang yang mengatakan seperti itu harus mendatangkan dalil tentang najisnya kotoran cicak tadi. Ya, najisnya kotoran cicak tadi dia harus datangkan dalilnya bahwa itu najis. Jika tidak, maka orang yang sudah suci tadi tidak boleh keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia sudah suci. Sudah suci. Jelas? Karena apa? Karena orang tadi menganggap ini najis tanpa dalil. Tanpa dalil. Dan yang kuat bahwa itu tidak najis. Kalau dibilang kotor, iya kita sepakat itu kotor. Tapi kalau najis tidak. Jadi ini beda antara najis dengan kotor. Kalau kotor, ya ketika dia sholat, dia nggak harus membatalkan sholatnya. Tapi kalau najis, maka ketika dia sholat, dia batalkan sholatnya. Ya, jelas insya Allah ya. Nah, kemudian jadi disebutkan di sini kita ini beribadah. Kita beribadah dengan syariat Allah, bukan dengan hawa nafsu. Maka jangan seorang muslim atau muslimah mereka melakukan ibadah kemudian tidak tahu dalilnya ini benar atau salah. Tidak tahu dalilnya ini ada keterangannya atau tidak. Disinilah pentingnya seorang muslimah belajar tentang agama. Jangan dia melakukan sesuatu dari amalan ibadah di dalam agama kecuali dia sudah pastikan ada keterangannya dari Al-Quran maupun sunnah. Jangan dengan hawa nafsu. Ya, dengan akal-akalan, dengan logika. Jangan. Fala yasughu lana an nulzima ibadallahi bi taharatin lam tajibu. Ya. Maka kita tidak boleh untuk mengharuskan hamba Allah membersihkan diri untuk bersuci dari sesuatu yang dia tidak wajib untuk melakukannya. Jadi misalnya gini, ada orang keluar darah dari hidungnya, kita bilang mimisan, keluar darah dari hidungnya. Pertanyaannya, batal wudunya atau tidak? Kalau kita bilang batal, berarti kita telah membebani orang tersebut untuk membatalkan sholatnya. Memberikan beban kepada orang itu untuk membatalkan sholatnya. Kalau kita mengatakan tidak batal, berarti kita tidak membebani dia untuk membatalkan sholatnya. Maka seseorang tidak diperbolehkan untuk membebankan sesuatu kepada saudaranya, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak bebankan kepadanya. Ya, kalau misalnya bilang batal ya berarti harus membatalkan sholat ya. Batal wudunya berarti batal sholatnya. Nah, kalau dikatakan tidak suci berarti dia harus batalkan wudunya. Jadi orang tersebut misalnya dalam kondisi suci,
kita bilang kamu tidak suci, kamu batal wudu'mu. Maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kita bebankan kepada orang tersebut sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak membebaninya. Maka hati-hati seorang mengatakan ini batal atau tidak, ini najis atau tidak, dia harus hati-hati. Ya, untuk mengatakan seperti itu. Wala narfa'u anhum taharatan wajibatan, dan kita tidak boleh mengangkat dari mereka ya taharah yang wajib. Jadi mereka sudah melakukan taharah bersuci dari perintah bersuci yang hukumnya wajib, ya kan? Hukumnya wajib. Lalu kemudian kita angkat sucinya tadi, sehingga kita bilang kamu nggak suci lagi, kamu batal. Kita angkat. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, fa idza qala qail qad warada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada hadis yang menyebutkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah muntah, setelah itu beliau berwudu. Ya, belum muntah kemudian setelah itu berwudu. Berarti menurut mereka itu berarti bahwa yang semua yang keluar dari mulut juga membatalkan wudu. Muntah Nabi kemudian beliau berwudu. Qulna, maka kata Syekh Utsaimin, kami katakan hadzal haditsu qad dha'afahu aktsaru ahli ilmi. Hadis ini telah didhaifkan, dilemahkan oleh kebanyakan ulama. Hadis tentang Nabi pernah muntah setelah itu berwudu, itu dilemahkan oleh kebanyakan ulama, bukan sebagian, kebanyakan ulama. Tsumma naqul, kemudian kita katakan lagi, inna hadza mujarradu fi'lin. Yang dilakukan Nabi itu sekedar perbuatan Nabi dan tidak menunjukkan bahwa itu wajib. Tidak semua yang Nabi lakukan itu menunjukkan apa? Wajib. Kecuali ada perintah dari Nabi atau ada keterangan dari Nabi bahwa ini wajib. Kalau tidak, maka perbuatan Nabi tidak langsung serta merta dikatakan bahwa itu wajib. Nah, ini perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, wa mujarradul fi'li la yadullu ala al-wujub. Jadi sekadar perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan itu wajib. Tidak menunjukkan itu apa? Wajib. Ya, seperti Nabi punya istri lebih dari 4 misalnya, itu sudah dikatakan oh berarti wajib. Nabi poligami, oh berarti poligami itu wajib. Oh enggak. Enggak seperti itu. Ya. Atau misalnya Nabi sholat setelah berwudu, ya kan? Tidak serta-merta kita bilang oh berarti itu wajib, enggak. Karena itu hukumnya sunnah. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua yang Nabi lakukan itu wajib. Kalaupun hadisnya benar, hadisnya sahih, bahwa Nabi pernah muntah setelah itu beliau berwudu, maka itu tidak menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Kalau hukumnya nggak wajib berarti boleh iya, boleh tidak. Boleh dilakukan, boleh tidak. Ya. Baik. Kemudian yang kedua bahwa ternyata hadis tentang Nabi pernah muntah setelah itu beliau berwudu, hadisnya dilemahkan oleh kebanyakan para ulama. Lianna ya halun minal amri, liannahu hal minal amri. Thumma innahu mu'aridun bihadis wa in kana dha'ifan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda wa hadha yadullu ala anna wudu'ahu minal qai' laisa lil wujub. Nah, kemudian bahwasanya hadis bahwa Nabi pernah muntah setelah itu beliau berwudu ini bertentangan dengan hadis ya, padahal ini jelas dhaif ya, hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berbekam, beliau bekam berarti mengeluarkan darah ya. Kemudian beliau sholat dan beliau tidak berwudu.
Dan ini menunjukkan bahwa wudu ya dari muntah itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Kalau hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih. Tapi kalau hadisnya tidak sahih ya menunjukkan ya bahwa bukan juga perkara yang dianjurkan, tapi boleh-boleh saja dia melakukan itu. Tapi hukumnya tidak wajib. Wa hadzal qaul huwa rajih, dan ini adalah ucapan yang kuat. Annal kharija min baqiyatil badan la yanqudul wudu'a. Bahwa semua yang keluar dari selain dari anggota badan selain dari dua jalan tadi itu tidak membatalkan wudu. Wa in kasura, walaupun keluarnya banyak. Walaupun keluarnya banyak. Sawan kana qai'an au le'aban, sama saja apakah dia adalah muntah yang keluar atau dia iler ya, orang sini bilang BB ya, keluar misalnya, audaman atau darah yang keluar, auma'an atau air, atau ma'a juruhin, atau ayyi syai'in, atau apa saja. Illa lam yakun baulan aw gha'itan, misal ay yaftaha li khuruwi jahman ya, atau illa ay yakuna baulan aw gha'itan, kecuali kalau yang keluar tadi adalah air kencing dan kotoran manusia. Mithlu ayyaftaha li khurujihima makanan minal badan fa innal wudu'a yanqudu bi khurujihima minhu. Misalnya ada bagian anggota badan yang dibuka. Ya kan? Dibuka supaya air kencing dan kotorannya keluar dari lubang tersebut. Ya kan? Misalnya dia enggak bisa buang air kecil, enggak bisa buang air besar karena mungkin tersumbat ya dengan kotoran. Ya. Karena dia tidak menjaga makanan dengan benar, akhirnya dilakukan operasi. Salah satunya adalah dengan cara mengarahkan kotoran tadi ke arah yang lain, dibuka atau dioperasi bagian tertentu sehingga keluar kotorannya dari situ. Maka ketika keluar dari situ bentuknya adalah kotoran buang air besar atau buang air kecil, maka itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, Masya Allah ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana hati-hatinya para ulama kita terhadap pembahasan-pembahasan agama. Mereka sangat berhati-hati. Mereka rinci satu persatu. Ya kan? Mereka rinci satu persatu. Kemudian di situ mereka hati-hati. Hati-hati mereka di dalam mengatakan ini wajib. Hati-hati di dalam mereka mengatakan ini sunnah. Hati-hati mereka mengatakan ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Dan begitulah seharusnya seorang muslim di dalam beragama. Ya, maka saya mengajak kepada semuanya, termasuk kepada muslimah dimanapun berada, untuk senantiasa meniru para ulama kita di dalam berhati-hati beragama. Tidak serampangan, tidak sembrono, ya, tapi berhati-hati. Kalau ada dalil yang menyebutkan tentang sebuah perbuatan, maka silahkan dia lakukan dari amalan-amalan ibadah. Namun jika tidak, maka hendaklah dia berhati-hati, menahan diri, jangan menggunakan hawa nafsu, tapi dia menilai sesuatu dengan dalilnya. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ya, ini tentang masalah gips atau pelapis atau luka ya. Kalau ada orang kena luka atau patah, biasanya digips. Nah, bisa juga bentuknya kayu, ada dua kayu yang dirapatkan kemudian diikat di kaki yang patah tadi. Ya, pertanyaannya adalah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ditanya, su'ila rahimahullah, beliau ditanya an qal'il jabirah ba'dal wudu, tentang masalah melepas gips setelah berwudu. Gips setelah berwudu. Hal yang kudul wudu amla, apakah dia membatalkan wudu atau tidak?
Jadi misalnya ada orang sudah berwudu, dia pakai gips, kemudian gipsnya diusap ya, karena gips itu boleh diusap ya, karena dia kata Ibnu Taimiyah di sini masuk dalam bagian anggota badan. Kata beliau, alhamdulillahi hadza fihi niza. Segala puji bagi Allah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wal adhar annahu la yanqudul wudu. Namun pendapat yang kuat, yang terlihat lebih kuat pendapatnya adalah bahwa dia tidak membatalkan wudu. Jadi kalau misalnya orang pakai gips, dia berwudu pakai gips, lalu setelah berwudu dia lepas gipsnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Misalnya gini, orang pakai gips, setelah itu dia berwudu dengan gips yang dia pakai tadi, ya, dengan gips yang dia pakai. Nah, kemudian setelah dia sholat, dia mau sholat berikutnya, tapi dia lepas gipsnya dilepas. Apakah kemudian wudunya batal? Jawabannya kata Ibnu Taimiyah tidak. Ya, menurut yang nampak pada saya, kata beliau, annahu la yanqudul wudu, bahwa itu tidak membatalkan wudu. Kama annahu la yu'idul wusla. Sebagaimana juga dia tidak perlu untuk mengulang mandinya. Misalnya ada orang sudah mandi dalam kondisi dia pakai gips, dan ini boleh ya, gipsnya nggak dicuci ya, kalau dicuci pasti masuk airnya. Gipsnya diusap misalnya, diusap saja, ya. Nah kemudian setelah itu nanti dia lepas gipsnya. Apakah mandinya batal? Jawabannya tidak. Dia tetap suci. Li'anna al-jabirata kal juz'i minal ghudwi. Karena gips itu ibaratnya seperti ya anggota badan. Gips itu ibaratnya seperti anggota badan. Jelas ya, ini masalah gips. Ya. Baik. Dan ada beberapa kisah ya, kalangan sahabat yang luka, kemudian diperintahkan sekedar untuk mengusap lukanya saja ketika dia mandi atau berwudu ya. Nah kemudian disebutkan juga dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Disebutkan oleh Ibnu Umar, man kana lahu jarhun maqsubun alaih. Barang siapa yang ada luka yang mengenai dia, ya, dia kena luka. Tawaddaa wa masaha alal masaib. Maka silakan dia berwudu dan dia mengusap bagian yang terkena luka tadi. Yaghsilu ma haulahu haulal masaib, haulal asaib. Dia mencuci bagian yang berada di sekitar yang luka tadi. Wala yu'lamu libni Umar mukhalifun minas sahabah, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang diketahui menyelisihi ucapan Abdullah bin Umar. Jadi gini ya, kalau misalnya ada orang sakit, misalnya jatuh kan, misalnya kakinya terluka dan gak bisa kena air, maka ketika dia berwudu cukup dia usap bagian luka. Kemudian bagian yang bisa dicuci, kan kaki harus dicuci, misalnya di pas di punggung kaki ya, dia harus dicuci. Maka bagian yang dicuci, maka dia cuci di sekitar lukanya saja, dia cuci. Lukanya tidak dia cuci karena mungkin bahaya, dia nggak cuci, maka cukup dia usap saja, sekedar diusap saja. Ya kan? Itu pun kalau tidak membahayakan. Kalau membahayakan maka cukup dia mencuci bagian pinggir-pinggir yang tidak luka tadi, pinggir-pinggirnya. Adapun yang luka tidak perlu. Ya, jangan sampai seorang karena tidak tahu akhirnya dia mencuci yang lukanya, akhirnya menimbulkan penyakitnya lebih parah lagi. Dan itu keluar dari konsep agama kita yang memberikan kemudahan kepada umatnya. Nah, ini juga mengusap jabirah, mengusap gips ya, itu dikiaskan dengan mengusap dua sepatu. Ya. Fa innal masha 'alaihima li ghairi daruratin jaizun.
Mengusap kedua sepatu itu boleh dilakukan tanpa adanya darurat, bukan darurat. Misalnya ada orang sudah berwudu lalu dia pakai sepatu. Pas dia mau berwudu lagi, ya karena batal misalnya wudunya, dia berwudu lagi, maka boleh dia berwudu tanpa melepas sepatunya. Nanti ketika dia cuci kakinya, dia cukup usap bagian atas sepatunya. Artinya ini orang bukan dalam keadaan darurat sehingga dia mengusap sepatunya. Ya, artinya bukan dalam keadaan darurat saja boleh seorang mengusap sepatunya. Fa kaifa bil jabira? Maka bagaimana lagi dengan gips? Wa hiya daruratun fa hiya aula, dan dia dalam kondisi darurat karena dia terluka sehingga itu lebih utama untuk diusap. Jadi nanti kalau misalnya ada yang pakai gips, nah gitu caranya. Cukup diusap bagian gipsnya. Ya, bagian gipsnya. Baik. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala, ya, zahaba Ibnu Hazm ila anna man kanat alaihi jabirah, kata beliau, ya, bahwasanya siapa yang pakai gips falaysa alaihi ayyamsaha alaiha, lalu mengatakan tidak perlu dia mengusapnya gitu. Wa annahu yasqutu hukmu dzalikal makan, karena dengan dia memakai gips maka gugurlah hukum mencuci atau mengusap bagian tersebut. Nah, ini pendapat Ibnu Hazm, ya, al-Zahiri. Tapi kalau kita usap tentunya lebih nyaman, lebih tenang kita, ya, karena pendapat mengusap tadi ini lebih hati-hati. Ya, wallahu alam bissawab. Baik. Nah, kemudian mengusap jabirah, mengusap gips, ya, itu diperbolehkan untuk berwudu atau mandi. Kalau misalnya orang mandi atau berwudu, ini tambahan penerangan, ya, keterangan supaya lebih jelas lagi beberapa masalah berkaitan dengan masalah gips, berkaitan dengan masalah pembalut luka, ya kan? Nah, bukan luka hati nih, pembalut luka kaki atau luka tangan ini. Luka hati lain lagi masalahnya, ya. Itu masalah kalian itu, ya. Nah, jadi misalnya orang pakai pembalut luka, ya kan? Dia pakai pembalut luka, maka itu boleh diusap dalam kondisi dia berwudu atau dia mandi. Kalau mandi juga gitu, misalnya mandi nggak bisa basah, nggak apa-apa, nggak usah dibasahi. Kakinya misalnya ditaruh yang lebih tinggi, agak tinggi, supaya dia nggak kena air. Setelah selesai mandi baru diusap. Ya, atau pas mandi diusap nggak ada masalah. Dan dia tidak ada kewajiban untuk dicuci karena kondisinya nggak bisa dicuci. Li'anna al-jabirah daruratun. Jabirah ini, gips ini darurah. Fala yufarriqu fiha bainal al-hadatsil asghar wal akbar. Maka tidak dibedakan antara hadas besar dan hadas kecil. Semuanya boleh untuk mengusap gips yang dia pakai. Ya, bikhilafil massi 'alal khuffain fa innahu rukhsah. Berbeda dengan mengusap sepatu. Mengusap sepatu itu rukhsah, keringanan. Sehingga tidak boleh orang mandi tidak lepas sepatunya, dia harus lepas sepatunya. Adapun kalau misalnya dia sekedar batal wudunya, maka dia boleh tidak melepas sepatunya. Tapi kalau mandi tidak, dia harus lepas sepatunya. Nah, ini beda dengan gips. Kalau gips, poin masalahnya adalah pada dia darurat. Ya, adapun kalau sepatu dia rukhsah, keringanan. Itu beda, darurat sama keringanan. Ya, keringanan. Baik. Nah, kemudian la yushtaratu wat'il jabira ala taharatin wala tawqid. Dan tidak disyaratkan meletakkan gips, ya, dalam kondisi suci. Beda dengan sepatu. Kalau sepatu dipakai nanti bisa diusap. Kalau ketika dia pakai sepatu tadi dalam kondisi dia sudah berwudu. Dia sudah berwudu baru pakai sepatu. Nanti kalau batal wudunya, dia mau wudu lagi, maka boleh dia tidak lepas sepatunya. Tapi syaratnya harus berwudu dulu, suci dulu sebelum pakai sepatu. Tapi kalau misalnya dia dalam kondisi tidak suci, belum berwudu, lalu dia pakai sepatu, setelah itu dia mau berwudu, maka tidak boleh dia mengusap sepatu. Karena itu syarat. Dia harus melepas sepatunya.
Jadi ada syarat harus berwudu atau harus suci dulu. Tapi kalau jabirah, kalau gips tidak. Kalau gips, maka itu diperbolehkan dalam kondisi suci atau tidak dia pakai. Misalnya dalam kondisi dia belum berwudu, dia pakai gips. Maka ketika nanti dia mau berwudu, nggak apa-apa, langsung dia usap gipsnya. Ya, langsung dia usap gips. Wala taukid, dan tidak ada juga batasan waktu. Kalau misalnya sepatu, orang pakai sepatu, kapan dia bisa dilakukan? Ya, kalau dia bukan musafir, ya maka dia sehari semalam. Kalau dia musafir 3 hari 3 malam, boleh dilakukan. Kalau melebihi itu, maka dia harus lepas sepatunya. Ini namanya pembatasan waktu untuk mengusap sepatu. Adapun kalau gips tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Ya. Baik. La yashtaratu an tud'a al-jabiratu ala taharatin li'anna hadha yunafi maqsad al-syar'i. Jadi tidak ada syarat seorang itu melepas gipsnya, ya, atau meletakkan gipsnya dalam kondisi dia suci. Kenapa? Karena itu menafikan atau menghilangkan tujuan syariat fi ibahatil mashi, di dalam pembolehan mengusap, min raf'il haraji wal masyaqqah, untuk mengangkat kesulitan dan sesuatu yang berat. Nah, itulah tujuan syariat kita. Itulah inti dari agama kita, yaitu kemudahan. Tidak ada yang susah dalam agama. Inna hadad din yusrun, kata Nabi. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada yang susah dalam agama. Ya, selama orang mau belajar agama dengan benar, maka di sana dia akan mendapati betapa banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh agama. Terutama untuk para wanita muslimah. Wanita muslimah paling banyak dapat kemudahan dari agama kita. Subhanallah. Maka hendaklah wanita muslimah banyak belajar tentang agama, sehingga dia tidak merasa bahwa agamanya ini menyiksa dia, mendolimi dia, membuat dia berat dan susah. Padahal di sana ada banyak keringanan yang Allah berikan kepada para wanita muslimah. Termasuk yang sebelumnya kita bahas, bagaimana ketika dia pakai jilbab mau berwudu di halayak ramai, ya, itu kemudahan dari agama kita. Itu kemudahan dari agama kita. Demikian pula ketika umroh misalnya, tidak boleh seorang wanita memakai cadar, ya. Namun syariat membolehkan atau memberikan keringanan dengan menggunakan jilbab untuk menutupi wajahnya kalau dia sebelumnya menggunakan cadar. Ini juga kemudahan dari agama kita, walhamdulillah. Baik. Lianna halal jabira ittirarun. Jadi kondisi gips tadi ini adalah terpaksa, darurat. Ya'ti mufaja'atan, dan datang secara tiba-tiba, bi khilafil khuffain, berbeda dengan sepatu. Ya, berbeda dengan sepatu. Kalau sepatu kan ya kita memang ada persiapan. Kalau orang terluka pakai gips, nggak ada orang persiapan. Oh, saya luka deh, itu nggak ada. Itu luka itu datang dengan tiba-tiba. Qadarullahu wa masya'a fa'al. Allah menakdirkan sesuatu dan apa yang Allah inginkan, nah itu yang Allah lakukan. Ya, apa yang Allah inginkan itu yang Allah lakukan. Maka ketika ada luka, bukan orang sengaja mau jatuh dari motor misalnya, atau sengaja mau jatuh dari tangga, nggak ada. Beda dengan sepatu. Kalau sepatu memang sengaja orang mau pakai sepatu. Ya, sengaja orang memakai sepatu. Oleh karena itu antara sepatu dengan gips itu beda. Ya, beda dari sisi persyaratannya tadi. Adapun dari sisi dia usap, dia bersihkan ketika dia berwudu, maka dari sisi ini sama, disamakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian selanjutnya hal yang penting juga untuk kita perhatikan, bahwasanya gips yang dipakai oleh orang sekarang, ya, kalau dalam bahasa Arabnya namanya jabirah. Al-jabirah ini bisa juga bukan gips ya, tapi dia bentuknya kayu. Ya. Orang-orang dulu biasa ada 2 kayu ditempel di kaki, setelah itu diikat, diperban kayu itu. Ya, kalau misalnya patah ya, terutama kalau patah atau luka dan seterusnya, ya, maka mereka menggunakan kayu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nah, jelas ya tentang masalah gips ini tadi. Sekarang masalah selanjutnya,
Su'ila rahimahullah, ditanya rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ditanya anil mashi fawqal asabah, tentang mengusap di atas sesuatu yang terluka. Mengusap di atas sesuatu yang terluka. Ya. Kalau misalnya ada bagian tubuh kita yang terluka, kemudian kita berwudu, ya kan? Atau mandi, apakah boleh diusap saja tanpa dicuci? Padahal harusnya dia dicuci. Tapi karena terluka, bolehkah dia untuk diusap? Itu pertanyaan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kata beliau, alhamdulillah in khafat al-mar'atu minal bardi aw nahwihi, ya, masahat ala khimariha, ya. Apabila ini tentang mengusap sesuatu yang menutup, ya, dari perkara yang harus terkena wudu. Nah, itu maksudnya. Jadi kata beliau ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya juga. Apabila seorang wanita khawatir dingin atau yang semisalnya, lalu dia mengusap khimar, mengusap jilbabnya, ya, jadi dia enggak mengusap kepalanya tapi jilbabnya. Fa inna Umma Salamah kanat tamsahu himaroha. Maka Ummu Salamah itu mengusap himarnya, jilbabnya. Ini sebagaimana kita bahas ya sebelumnya, dan insyaallah enggak usah kita perpanjang ini karena pernah kita bahas. Wa yambagi an tamsaha ma hadza, ya, ba'da sya'riha. Dan hendaklah dia mengusap itu bersamaan dengan mengusap sebagian dari rambutnya. Jadi ada rambutnya yang terambil. Wa amma idza lam yakun biha hajah ila dzalik fa fihi niza' bainal ulama. Adapun kalau tidak ada keperluan dalam masalah itu, misalnya dia berada dalam rumah, maka dia pakai jilbab, kan bisa aja dia lepas jilbabnya karena di rumah, ya. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama kalau tidak ada hajat untuk melakukan itu. Adapun kalau hajat, maka diperbolehkan seorang wanita tidak mengusap rambutnya secara keseluruhan, tapi dia mengusap jilbab bagian atasnya dan mengikutkan sebagian dari rambutnya. Ini sudah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya dan pembahasannya lebih panjang lebar lagi. Hal selanjutnya, soal selanjutnya, ya, Su'ila rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya, amma idza tawaddaa wa qama yusalli wa ahassa bin nuqtah fi salatihi fahal tabtulu salatuhu am la. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang berwudu kemudian dia sholat. Dia berwudu kemudian dia sholat. Lalu dia merasakan ada satu titik, satu tetes kotoran. Tapi ini perasaannya. Ada satu tetes kotoran, mungkin air kencingnya, ada kayaknya masih merembes, masih netes. Ya. Dan ini beliau atau dia dalam kondisi sedang sholat. Apakah sholatnya batal atau tidak? Jadi ini perasaannya. Misalnya ada orang sudah berwudu, lalu dia sholat. Pas dia sholat dia rasakan kayaknya ada yang keluar sedikit ini, ada perasaan seperti itu. Maka jawabannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mujarradul ihsas la yanqudul wudu'a. Kalau hanya sekedar perasaan, maka itu tidak membatalkan wudu. Ini waswas dari syaitan. Syaitan memberikan waswas sehingga orang itu ragu dengan ibadah yang dia lakukan. Apakah wudu atau sholat atau puasa atau yang lainnya. Dan syaitan selalu membuat jalan-jalan agar manusia itu ragu dengan ibadahnya. Ya, ragu dengan ibadahnya. Baik. Jadi ketika ada orang merasakan, mungkin saya tadi ceboknya kurang bersih dan seterusnya, itu kan perasaan. Kayaknya masih ada yang keluar ini, ya. Itu perasaan semua. Maka itu semua tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau dia yakin, ya, ini kan kalau ini yang ditanyakan di sini adalah dia merasa ada yang keluar.
Wala yajuzu lahu al-khuruju minas salatil wajibati bimujarradi syakki. Maka tidak boleh orang tersebut keluar untuk membatalkan sholatnya yang hukumnya wajib sekedar karena ragu batal atau tidak, najis atau bukan. Dia ragu-ragu. Tidak boleh keraguan tadi dijadikan dasar untuk membatalkan sholat. Terutama para wanita ya, sering ada perasaan seperti itu. Ya, ini saya tadi sudah buang air kecil, sudah berwudu. Kenapa ini saya sholat kayak masih ada yang keluar misalnya? Ya kan? Nah, maka ini ragu namanya. Keraguan Anda itu tidak boleh membatalkan sholat yang hukumnya wajib. Fa'innahu qad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anil rajuli yajidu syai'a fi shalah. Dan telah sahih riwayat ya dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang yang mendapatkan sesuatu pada dirinya ketika sholat, yaitu mendapatkan sesuatu pada pada perutnya ketika dia sholat. Ya, ketika dia sholat. Baik. Maka disebutkan faqala la yansarifu hatta yasma'u sautan aw yajiru rihan. Maka janganlah dia berpaling dari sholatnya itu sampai dia mendengarkan ada suara atau mendapati ada rih, ada angin yang keluar. Ya, suara atau bau yang dia dapatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa keraguan tidak bisa membatalkan sholat yang sudah kita lakukan atau sedang kita lakukan. Jangan keraguan kita membatalkan itu. Misalnya sudah sholat atau sedang sholat tiba-tiba ragu, ini saya tadi berwudu atau tidak ya? Dia ragu-ragu. Saya sudah berwudu atau belum? Maka jangan dibatalkan sholat kita cuma gara-gara ragu-ragu. Ya, gara-gara ragu-ragu. La yajuzu lahul khuruj minas sholatil wajibah bimujarradi syak. Tidak boleh seorang membatalkan sholatnya yang hukumnya wajib cuma gara-gara dia ragu-ragu. Dia gara-gara ragu-ragu. Makanya Nabi ketika ada orang yang merasa dia buang angin atau tidak, Nabi bilang, kamu tetap sholat. Jangan dia batalkan sholat. Sampai dia mendapati dua indikasi bahwa dia buang angin. Pertama, suara. Yang kedua, baunya. Itu indikasi bahwa dia buang angin. Ya kan? Baik. Wa amma idza tayaqqana, adapun kalau dia yakin khurujul bauli ila dhahiri dzikri, ya, dia yakin bahwa air kencingnya keluar dan itu dia ingat sekali bahwa dia itu keluar dan dia yakin, faqad in qadha wudu'uhu, maka wudu'nya batal. Wa alaihi al-istinja, maka dia bukan sekedar wajib untuk wudu, tapi dia juga wajib untuk istinja. Kalau dia yakin. Tapi kebanyakannya kan ragu. Yang terjadi ragu-ragu. Makanya kebanyakan pertanyaan orang adalah ragu. Kalau saya ragu, saya buang angin atau tidak, saya buang air kecil atau tidak, netes atau tidak, nah, kayak gitu. Maka nanti kalau ada yang bertanya seperti itu, jawab bahwa keraguan tidak bisa membatalkan sholat. Keraguan tidak bisa dijadikan alasan seorang membatalkan sholat. Itu kaidahnya, dipahami baik-baik. Ya, dipahami baik-baik. Tapi kalau dia yakin, ini lain lagi masalahnya. Kalau dia yakin bahwa dia buang angin atau buang air kecil, atau dia yakin bahwa dia belum berwudu. Ketika dia sholat, dia yakin, oh saya tadi belum berwudu, saya yakin. Maka dia batalkan sholatnya. Makanya kadang kalau kita sholat berjamaah, ada orang yang tiba-tiba membatalkan sholat. Biasanya pikiran kita, oh kayak ini orang buang angin ini, jadi kita tunggu kapan baunya ini ya. Padahal belum tentu orang membatalkan sholat itu karena dia buang angin. Boleh jadi, mungkin dia lupa, oh tadi belum berwudu gitu. Akhirnya dia batalkan. Atau mungkin ada sesuatu yang darurat. Misalnya ketinggalan emasnya 2 kg misalnya di motor ya, sedangkan kuncinya juga ketinggalan di motor. Ya kan?
waduh bisa hilang ya. Jadi nggak tenang sholatnya, dia batalkan sholatnya. Ya, daripada sholatnya juga tidak tenang, padahal sholat 4 rakaat misalnya, dan imamnya bacaannya masya Allah 5 halaman. Nah, jadi ini lama ini. Ya udah dia keluar. Jadi tidak selamanya orang keluar dari shaf kemudian kita bilang wah ini buang angin ini. Akhirnya kita sudah persiapan tahan nafas ya. Sampai diperkirakan biasanya kalau buang angin 5 menit hilang. Jadi kita tahan nafas 5 menit. Nah ini tidak harus seperti itu. Ala kulli hal bahwa orang bisa saja membatalkan sholatnya ketika dia yakin bahwa dia belum berwudu. Tapi kalau dia ragu, maksudnya ragu dia bimbang, saya wudu atau tidak tadi? Saya sudah wudu atau belum? Maka dia kembali ke hukum asal. Jadi setiap ada perkara sesuatu yang kita bingung, kembali ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Hukum asalnya dia sudah berwudu. Karena tidak mungkin dia sholat kalau dia belum berwudu. Itu hukum asal. Maka dia nggak boleh membatalkan sholatnya dalam kondisi seperti itu. Ya, dalam kondisi seperti itu. Adapun kalau dia yakin, maka dia harus batalkan sholatnya. Kalau dia juga yakin bahwa keluar air kencing dari kubulnya, dari depannya, dia keluar air kencing, maka dia harus batalkan sholatnya. Kemudian dia istinja, ya, ganti celananya atau sarungnya dia ganti, karena mungkin kena air kencing, ya, atau dia cuci. Setelah itu dia istinja, dia bersihkan kotoran yang keluar ya. Kemudian setelah itu baru dia berwudu. Illa ayyakuna bihi salsul baul. Kecuali kalau dia punya penyakit salsul baul. Apa istilahnya? Beser. Sini orang bilang apa ya? Beser itu artinya keluar sedikit-sedikit air kencing. Biasa ada yang begitu penyakitnya, keluar sedikit-sedikit. Ya, kecuali orang yang punya penyakit seperti itu, fala tabtulus salatu bimujarradi dzalik. Maka salatnya tidak batal cuma sekedar keluar air kencing disebabkan dia punya penyakit beser tadi. Punya penyakit yang kencingnya biasa keluar sendiri tidak terasa. Ya, makanya sebagian ulama memberikan petunjuk supaya orang tidak ragu setelah dia berwudu atau setelah dia istinja, maka dia percikan air di celananya. Dia percikan air di celana supaya nanti kalau dia merasa ada basah, maka yang dia bayangkan ini air tadi, ini yang basah tadi adalah air yang saya percikkan, bukan air disebabkan oleh kencing yang keluar sedikit-sedikit tadi. Ya, idza fa'ala ma amara bihi atau ma umira bihi, ketika dia sudah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ya, artinya dia sudah berwudu, dia sudah bersuci, kemudian dia sudah melakukan hal supaya air kencingnya tidak keluar terus, ya sudah maksimal usahanya, ternyata masih ada keluar sedikit-sedikit, maka insya Allah itu tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan sholat. Dan itu kondisinya darurat. Nah, sama misalnya orang sakit kemudian diketeter. Ya, jangan beranggapan bahwa kalau diketeter, apalagi keteternya sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, kemudian tidak sholat. Salah. Jadi tetap dia sholat tanpa melepas keteternya, karena kondisinya kondisi darurat. Jangan setiap mau sholat dilepas, nanti dipasang lagi, lepas pasang lagi, bisa hancur itu nanti. Ya, jadi cukup dia dalam kondisi seperti itu dia dia sholat, dan ini diperbolehkan insya Allah, karena kondisinya kondisi darurat. Ya, itu kalau kita punya keluarga ya, dinasihati, diberikan masukan untuk tetap sholat. Jangan 3 hari 4 hari diketeter, ya, dikeluarkan air kencingnya dengan selang ya, kemudian dia tidak sholat, dia tetap sholat. Dibersihkan aja bagian-bagian yang kira-kira masih yang kotor ya, dibersihkan, setelah itu dia sholat. Dia berwudu atau dia tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini sudah mau masuk asar ini ya, beberapa menit lagi, dan sisa waktu ini sampai masuk waktu asar kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, alhamdulillah. Ada berapa pertanyaan tadi? 1, 2, 3 ya, ada 3 pertanyaan. Baik. Atau 4 pertanyaan ya. Nah, sekarang
Pertanyaan masuk. Apa Ustaz, saya ingin mana ini? Yang di bawah sendiri. Ya. Bismillah, Afwan Ustaz, apakah berwudu harus menghadap kiblat? Tidak harus. Tidak ada syarat berwudu itu menghadap ke kiblat. Ya, jadi boleh seorang berwudu hadap ke kiblat atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada syarat. Kecuali sholat. Kalau sholat harus menghadap ke kiblat. Ya, kalau sholat. Kalau berwudu enggak. Bismillah, Ustaz mau nanya, apakah keputihan juga membatalkan wudu? Jika kita mengikuti pendapat yang disebutkan oleh para ulama kita, semua yang keluar dari dua jalan, maka itu membatalkan wudu. Ya, keluar dari dua jalan maka itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Gimana hukumnya saat orang yang tidak mempunyai penyakit beser, namun saat ingin berwudu dia sengaja air kencingnya mengenai tidak sengaja air kencingnya mengenai pakaian dalamnya. Gimana cara membersihkan najisnya? Ya dicuci aja. Kalau dia yakin bahwa dia kena, dicuci. Kalau dia nggak yakin, maka kembali ke hukum asal, dia nggak kena. Iya kan? Misalnya ada orang kencing dalam posisi berdiri, dia kencing, bisa kena, bisa tidak. Dan dia ragu di situ, kena atau enggak, maka kembali ke hukum asal, enggak kena. Kalau dia lihat, dia terpercik kena, maka dia harus dicuci. Ya cukup disiramkan air, dikucek sedikit, selesai. Ya kan? Atau kalau perlu udah ganti celana misalnya. Kalau dia bisa ganti celana itu lebih tenang. Ya kalau misalnya mau ganti celana. Kalau tidak, maka cukup dia cuci bagian yang dia yakini di situ suci. Ya intinya jangan ada ragu, kita masih ragu-ragu, ya. Maka keraguan kita tidak menghilangkan keyakinan. Asyakku la yazulu al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang disebabkan oleh keraguan-raguan. Demikian kaidah para ulama kita di dalam pembahasan usul fikih. Kemudian selanjutnya, ya, ini ada pertanyaan. Mau Kak bertanya? Maksudnya saya mau bertanya begitu. Seperti ada yang tidak paham. Minta tolong titip pertanyaan. Ya, mau Kak buat pagar. Ini pagar terus agak ke depan di atas got. Saya sudah minta izin sama yang punya tanah. Bagaimana, apakah boleh saya buat atau tidak? Iya. Pertama, kalau itu got memang bagian dari kita, ya nggak ada masalah. Tapi kalau got itu bukan milik kita, ya ini yang harus. Kalau dia milik orang lain, harus minta izin. Kalau sudah minta izin kepada orang tersebut untuk bikin pagar di atas got tadi, maka nggak ada masalah, sudah ada izin dari yang punya. Adapun kalau got itu adalah milik umum, maka tidak boleh sampai ada perizinan secara umum. Nah ini bukan cuma masalah got ya, kita sering bermasalah dalam masalah kemasyarakatan, padahal itu diatur di dalam agama. Sebagian kita kadang misalnya tempat parkir mobilnya nggak cukup, maka dia ambil sebagian jalanan untuk parkir mobil. Jadi misalnya pagarnya agak keluar, sampai bagian jalanan pun kena pagar. Maka ini nggak boleh, karena itu bukan haknya, itu hak orang lain, dan itu masuk dalam kezaliman. Ya kan? Ad-dzulmu dzulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka hendaklah seorang berhati-hati dalam masalah bertetangga, bermasyarakat, ya supaya tidak mengganggu orang lain. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah seorang muslim yang orang-orang lain itu selamat dari gangguan tangannya dan gangguan lisannya. Maka jangan kita mengganggu kaum muslimin, jangan menghalangi jalan mereka, jangan mengganggu fasilitas umum mereka dan lain sebagainya. Ya, maka dilihat kondisinya. Kalau misalnya dia sudah minta izin dan diizinkan oleh pemilik tanah yang punya got tadi, ya, got tadi kan ada pasti di tanah. Gak mungkin gotnya melayang ya, gotnya pasti di tanah. Nah, tanah itu milik siapa? Nah, kalau jelas milik siapa itu tanah, kita minta izin kepadanya. Dan ketika sudah minta izin dan dia nggak ada masalah, maka insya Allah tidak ada masalah dibangun pagar di atasnya. Kemudian bismillah, saya sudah berwudu tetapi tiba-tiba mau menanak nasi.
Mencuci beras, apakah wudu batal? Tidak batal, karena tidak ada pembatal wudunya. Ya, kalau menanak nasi tidak batal, karena wudu batal disebabkan hadas. Tidak ada orang menanak nasi tiba-tiba berhadas, atau mencuci pakaian tiba-tiba berhadas, maka tidak ada. Sehingga Nabi pernah melakukan berwudu satu kali untuk beberapa kali sholat. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Jadi Nabi berwudu satu kali untuk beberapa kali sholat. Nah ini menunjukkan bahwa setelah sholat Nabi beraktivitas yang lain. Dan aktivitasnya itu tidak membatalkan wudu. Sekali lagi, yang menyebabkan wudu batal adalah hadas. Adalah apa? Hadas. Adapun najis juga tidak membatalkan wudu. Kalau misalnya ada orang kena najis misalnya, maka cukup dia cuci najisnya, sudah selesai tanpa dia harus berwudu. Anggaplah ada orang yang sudah berwudu, kemudian dia jalan keluar, nah di luar dia injak kotoran, maka najis kakinya, maka cukup dia cuci kakinya bersih, hilang najisnya, sudah suci dia, nggak perlu dia berwudu lagi, karena wudu itu adalah apa? Untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas besar tidak bisa hilang dengan wudu, harus mandi. Kalau hadas kecil hilang. Nah, jadi dia bukan menghilangkan najis. Kalau najis dihilangkan sendiri. Kalau misalnya ada orang kena najis lalu dia berwudu, maka najisnya belum hilang. Jangan misalnya ada orang kena kotoran manusia lalu dia berwudu, ya, lalu dia anggap bahwa dia sudah suci. Belum, masih ada najisnya. Karena wudu itu tidak bisa menghilangkan najis. Yang bisa menghilangkan najis adalah dengan cara mencuci. Jadi ketika kena najis dicuci, ya kan? Dan tidak perlu berwudu. Kalau memang dia tidak batal wudunya, tidak perlu dia berwudu. Misal, ada anak kita misalnya buang air besar, anak kecil buang air besar. Kemudian kita cuci buang air besar tadi, cebok, ya, kita ceboki dia. Ada kotoran menempel di tangan kita. Setelah itu kan kita cuci. Setelah diceboki kita cuci. Apakah perlu kita berwudu lagi? Jawabnya tidak. Karena wudu kita tidak batal. Sebab kita kena najis, bukan hadas. Jelasnya, kita kena najis bukan hadas dan bukan pembatal wudu. Bukan pembatal wudu. Tidak masuk dalam pembatal wudu menyentuh kotoran. Apalagi kalau tadi disebutkan cuma menanak nasi atau misalnya aktivitas lainnya, maka insya Allah itu tidak membatalkan wudunya dan wudunya tetap sah. Tidak perlu dia berwudu lagi, dia bisa langsung sholat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Tidak ada ya insya Allah. Nah, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Tetap semangat untuk belajar, ya, menuntut ilmu, dan jangan lupa mencatat faedah-faedah penting di dalam setiap kajian yang kita ikuti. Kumpulkan dalam satu buku, di murojaah, diulang-ulang faedah-faedah tadi, pelajaran tadi. Kalau perlu dicari tambahannya, dalilnya. Kalau ada misalnya dalam pembahasan kita, dalilnya kita tidak dengar dengan baik, maka boleh kita cari di website sunnah, ya, atau dicari di manalah, di Facebook misalnya yang dia jelaskan tentang dalil hal tersebut, ya, dicari di internet, ya, untuk melengkapi catatan kita. Jadi sudah ada catatan, dilengkapi lagi dengan tambahan-tambahan tadi. Ini catatan di taklim, ini tambahannya dari website ini, dari ustadz ini, ya, supaya catatan kita lengkap sehingga ketika ada masalah yang muncul bersama dengan apa yang kita bahas, kita bisa menjawabnya. Terutama kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membutuhkan jawaban. Ya nggak mungkin ustadz datang setiap rumah didatangi satu-satu, ya. Karena ustadz itu bukan tukang sensus, ya. Jadi nggak mungkin setiap rumah didatangi satu-satu gitu, ya. Jadi tugasnya adalah kalian kenal dengan teman-teman kalian yang punya masalah dan seterusnya. Maka kalian yang bantu ustadz menyampaikan ilmunya tadi kepada teman-teman kalian dengan cara menjelaskan, ya. Dan jelaskanlah dengan cara yang paling ringkas, cara yang paling mudah dipahami. Dan bahasanya nggak harus bahasa seperti ustadz misalnya. Bisa bahasa yang kita pakai sehari-hari, dan insya Allah itu lebih nyambung dan orang bisa lebih paham dengan ilmu agama sehingga dia tertarik untuk belajar agama, insya Allah. Baik, sampai di sini pembahasan kita, sampai bertemu lagi
di tempat yang sama di waktu yang berbeda, insyaallah di Markas Madrasah Sunnah di pertemuan berikutnya. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Barakallahu fikunna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Noir. Hah?